Bab 1074. Aula itu tampak khusyuk, dipenuhi warna hitam dan putih. Suasana sedih ada di mana? Mana? Para tamu sedang maju memberi hormat, lalu duduk di kursi. Di aula itu, selain suasana sedih dan suara pembawa acara, hanya ada suara salam menyapa tamu dan ucapan terima kasih dari keluarga. Tetapi, Tracy dan pengawal-pengawalnya langsung masuk ke dalam dengan lantang. Semua orang terkejut. Terjadi kegaduhan di tempat. Mereka pun menatap Daniel, menunggu responnya. Daniel hanya menatap Tracy dengan acuh tak acuh, lalu lanjut melayani tamu. Di area keluarga, Carlos dan Charles mengenakan baju duka dan berlutut di atas tikar. Mereka membalas hormat kepada tamu yang datang berbela sungkawa. Ketika melihat Tracy masuk, Charles hendak memanggil Mami, tetapi Carlos lekas menahan dan menggeleng-gelengkan kepala kepadanya. Daniel tidak berkata apa-apa, dia melihat anak-anak, tetapi Carlos mengetahui pentingnya hal ini. Sekarang grup Wallens sedang bergejolak dan kacau balau. Daniel menggunakan kemampuan dan tenaganya sendiri untuk menopangnya. Dia sudah sangat kelelahan. Jika orang-orang ini tahu Tracy adalah mami mereka, maka ini akan menyebabkan masalah besar. Bagaimanapun, saingan terbesar grup Wallens adalah grup Moore. Sedangkan seluruh masalah yang dihadapi grup Wallens disebabkan oleh grup Moore. Jika kedua keluarga ini memiliki hubungan secara pribadi, maka para direktur grup Wallens tidak akan merasa tenang. Para investor dan bank-bank besar akan bertanya-tanya kepada Daniel. Tracy memandang anak-anak dengan dalam. Ia menggunakan isyarat itu untuk menandakan mereka tetap tenang. Kemudian, ia melangkah masuk memberi doa kepada Tuan Besar Wallens, serta membungkuk memberi rasa hormat. Di atas meja, foto Tuan Besar Wallens masih tetap arogan, memperlihatkan mata tajam itu seolah sedang menatap Tracy. Tracy memandang Tuan Besar dengan tenang, lalu berseru dengan alami, "Tuan Besar begitu energi, kenapa tiba-tiba pergi? Sangat disayangkan, sudah tua, suatu hari akan pergi." Daniel berterima kasih dengan sungkan. "Terima kasih Nona Tracy." "Sama-sama." Tracy tersenyum, lalu membawa pengawalnya ke tempat duduk. Awalnya suasananya sangat khusyuk. Begitu Tracy tiba, suasana berubah menjadi tegang. Perhatian para tamu pindah ke dirinya. Semuanya sedang memandangnya. Kebanyakan dari mereka sedang berdiskusi. Apa tujuan Tracy kemari? Tracy minum teh dengan tenang. Dia sama sekali tidak peduli dengan tatapan orang lain. Di belakangnya ada 18 pengawalan yang berdiri, membuat orang lain tak berani duduk di meja yang sama dengan Tracy. Ada beberapa bos yang sudah duduk lebih awal. Mereka ingin berdiri pergi, namun malah dipelototi oleh mata tajam para pengawal itu. Sekarang, mereka ingin pergi namun tak berani. Duduk pun dengan gelisah. "Kalian duduk di sana. Tempat duduk sudah diatur." Saat ini, Daniel mendekat dan berkata seperti itu. Beberapa bos merasa lega dan lekas melarikan diri. "Semuanya adalah tangan kanan Tuan L. Tidak usah berdiri." Daniel berkata dengan sopan kepada para pengawal itu. "Silakan duduk." Para pengawal itu sangat bingung. Dengar-dengar Presdir Daniel sangat dingin. Kenapa ia sekarang begitu ramah? Para pengawal tentu saja tidak berani duduk. Mereka memandang Tracy. Karena Presdir Daniel sudah mempersilakan duduk. Untuk apa sungkan? Lagi pula, kalau kalian tidak duduk, bukankah akan menakuti para tamu lain? Tracy membuat gestur tangan. Para pengawal duduk terbagi di dua meja. Kali ini, suasana menjadi lebih baik. Para tamu itu sudah tak segugup tadi. Penanggung jawab proyek Ocean Wild ada di sana. Daniel menunjuk meja di belakang. "Jika kamu butuh tanda tangan, bisa langsung ke sana mencari mereka." "Terima kasih." Tracy meliriknya. Paula membawa dokumen pergi. Belum jalan mendekat, beberapa penanggung jawab lekas berdiri dan berinisiatif tanda tangan. Mereka takut orang Tracy akan menimbulkan keributan di acara pelayatan. Sekarang semua orang sudah tahu. Grup Moore tidak takut dengan grup Wallens. Juga tahu kalian mundur dari proyek ini. Kalian tidak ingin melanjutkan proyeknya lagi. Bukan karena diusir olehku. Begini oke kan? Daniel sangat cerdas. Sejak Tracy membawa banyak orang masuk ke dalam, ia sudah tahu maksud Lorenzo. Bab 1075. Aku tidak berulah kok. Tracy merentangkan tangan.
Aku tulus kemari untuk mengucapkan belasungkawa pada Tuan Besar. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku? Terima kasih. Daniel berekspresi tulus. Sudah boleh. Kamu ini sedang mengusir tamu. Ujung bibir Tracy terangkat. Lalu mendekati Daniel. Sambil berbisik. Linda melarikan diri. Apa kamu tahu? Tahu. Daniel menjawab dengan suara kecil. Pihak polisi sudah mengutus orang mencarinya. Jelas-jelas kamu tahu dia adalah musuh utamaku. Kenapa terus melindunginya dan menyerahkannya kepada pihak polisi? Sekarang dia melarikan diri. Kamu senangkan. Tracy marah ketika teringat masalah ini. Nanti kita membicarakan masalah ini. Daniel berbicara dengan nada rendah. Lalu hendak pergi. Presdir Daniel takut. Tracy tiba-tiba mengeraskan suara. Seluruh orang di sekitar melihat kemari. Mereka menggunakan tatapan aneh dan rumit mengamati Daniel. Daniel kehilangan kata-kata. Wanita sialan ini ingin berbuat ulah di hadapan banyak orang. Kalau bukan karena ini adalah acara duka kakek, dia pasti sudah balas menyerangnya. Tetapi di situasi ini, ia tak punya suasana hati bermain-main dengannya. Jadi, ia menoleh kepala berbicara kepada Tracy. Kita bicara di ruang belakang. Tracy berdiri dan mengikuti ke ruang belakang. Paula hendak mengikuti. Tracy memberi isyarat tangan. Jadi Paula terpaksa menghentikan langkahnya kakinya. Kedua orang tiba di ruang istirahat di ruang belakang. Ryan mengunci pintu. Daniel menuangkan segelas teh hangat untuknya dan menjelaskan. Pihak polisi sudah mendapatkan banyak bukti untuk menangkap Linda. Aku juga telah mengutus orangku mengejarnya. Jangan, Tracy menyela ucapannya. Lebih baik kamu jangan ikut campur. Aku sudah mengutus orangku mencarinya. Kali ini, aku tidak akan melepaskannya. Ini bukan negara Emron. Daniel mengingatkannya sambil mengernyitkan kening. Semuanya harus mematuhi hukum di sini. Terima kasih atas sarannya. Tracy mengernyitkan kening sambil tersenyum. Tapi, aku boleh menangkap orang dulu. Lalu membawanya ke negara Emron untuk dibunuh. Kamu, dalam sekejap. Daniel tidak tahu bagaimana menjawabnya. Kenapa? Tracy menatapnya dengan dalam. Apa yang kamu lakukan? Negosiasi dengannya. Daniel hening dalam beberapa saat. Lalu akhirnya ia berkata, waktu ia setuju menjadi saksi mahkota. Untuk membuktikan bahwa Devina yang menyuruhnya membunuh. Ia meminta satu permintaan. Yaitu aku harus melindunginya sekali. Tak disangka. Linda ini cerdas juga. Tracy menyeringaikan gigi. Ia tahu aku pasti akan membunuhnya. Jadi meminta permintaan ini padamu. Iya. Daniel memandangnya sambil mengernyitkan kening. Aku sama sekali tidak menutupi keberadaannya. Dari awal aku selalu mengendalikannya. Agar ia dapat dibawa ke pengadilan. Kamu tidak perlu berbicara seperti orang bermartabat di hadapanku. Tracy sama sekali tidak ingin mendengar. Ia membunuh Bibi Juni. Jadi nyawa harus ditukar dengan nyawa. Ia melakukan kejahatan di Thailand. Tak bisa dilaksanakan secara hukum. Daniel berkata dengan suara serak. Tapi, segala kejahatan yang ia lakukan di dalam negeri, cukup membuatnya dipenjara selama belasan tahun. Di penjara belasan tahun dapat menghapus kejahatannya membunuh Bibi Juni. Semakin bicara, Tracy semakin marah. Kejahatannya tak bisa diampuni. Walaupun ditusuk berkali-kali pun tetap tidak akan menghapuskan dendamku. Aku paham perasaanmu. Daniel mengingatkan sekali lagi. Tapi di sini, membunuh orang adalah melanggar hukum. Tidak ada orang yang bisa lepas dari hukum. Entah seberapa kuat keluargamu, tetap harus mematuhi hukum. Makanya aku akan membunuhnya di negara Emron. Dengan begitu, tidak akan melanggar hukum. Tracy malas bicara lebih lanjut dengannya. Ia memperingatkan Daniel dengan tegas. Aku tidak peduli kamu bernegosiasi apa padanya. Pokoknya, sekarang aku ingin menangkapnya. Lebih baik kamu tidak ikut campur. Jika tidak, jangan salahkan aku bersikap kasar. Setelah bicara, Tracy berdiri pergi meninggalkannya. Daniel mengernyitkan kening ketika menatap punggungnya. Ia tahu, ia tidak bisa menghalanginya. Juga tidak seharusnya menghalanginya. Ia terpaksa membiarkannya. Bab 1076. Tuan Daniel. Saat ini, Ryan mengetuk pintu masuk. Nona Tracy sudah pergi. Carla sudah datang. Hari ini Daniel menerima telepon dari Carla.
Katanya malam ini Mami akan mengantarnya ke sini. Ia ingin berjaga malam untuk berbakti pada kakek buyut. Belum, Rian menggelengkan kepala. Barusan Paula bilang, pukul 8 malam baru akan menjemput Carla. Mungkin ingin menghindari sesuatu. Baiklah, Daniel menganggukkan kepala dan memerintah. Bilang pada Andi dan yang lainnya. Ketika menemukan Linda jangan bertindak dulu. Laporkan aku dulu. Atau kita tidak usah ikut campur. Rian berkata dengan hati-hati. Nona Tracy sangat sensitif dengan masalah ini. Jika karena Linda, Anda berselisih dengannya lagi, kedepannya akan sangat merepotkan. Tetap harus mengesankan, Daniel berkata sambil mengerutkan kening. Jika dia dan polisi menemukan Linda dalam waktu yang sama, kedua pihak berselisih bagaimana? Benar juga, Rian menganggukkan kepala. Temperamen Nona Tracy suka meledak. Apalagi jika diprovokasi Linda, mungkin akan menjadi area penembakan. Hingga nanti polisi akan menangkap kelemahannya. Aku juga mencemaskan hal ini. Tatapan Daniel menjadi serius. Ia akan meninggalkan kota Bunaken. Tidak boleh terjadi sesuatu di dekatnya pada saat-saat seperti ini. Paham. Aku akan mengabari mereka. Tunggu, Daniel masih tak tenang. Andi tidak bisa karena bekerja. Kamu minta Thomas dan Hartono ke sana. Baik, sekarang juga aku bilang pada mereka. Rian buru-buru pergi. Di saat ini, Carlos dan Charles membawa dimsum dan sup masuk ke dalam. Papi belum makan seharian. Makan sedikit dulu. Terima kasih. Daniel membelai wajah dua anaknya. Ia sangat bersyukur. Sudah melihat Mami. Sudah, Charles berkata dengan senang. Sebelum Mami pergi, dia memeluk kami diam-diam di ruang belakang. Katanya, malam ini Carla akan datang. Betul, Daniel memandangnya sambil tersenyum. Malam nanti, pengawal Mami akan mengantarkan Carla kemari. Carla ingin bersama kalian mengantarkan kakek buyut untuk terakhir kalinya. Bagus sekali. Charles agak berantusias. Demamnya sudah baikan. Sudah. Kalau tidak, Mami tidak akan membiarkannya datang. Daniel minum seteguk teh panas. Beberapa hari ini ia sangat lelah. Bahkan makan saja tak berselera. Tapi sekarang begitu melihat makanan yang diantarkan oleh anaknya sendiri, ia sangat senang. Baguslah kalau begitu. Charles menghela napas lega. Papi dan Mami bertengkar lagi. Carlos mengernyitkan kening kecilnya dan memandang Daniel dengan berkerut rumit. Tidak, kami hanya berbicara sedikit hal. Daniel membelai kepalanya. Jangan cemas. Iya, Carlos menganggukkan kepala. Papi makan dan istirahat sejenak. Kami keluar dulu. Setelah bicara, Carlos menarik Charles pergi. Daniel hendak makan. Ponselnya tiba-tiba berdering. Tracy yang menelepon. Daniel sangat terkejut. Ia lekas mengangkat telepon. Halo, kamu mengutus orang untuk menjemput Carla? Tanya Tracy dengan buru-buru. Apa? Daniel tercengang. Tidak, apa yang terjadi? Sungguh bukan kamu. Tracy panik seketika. Kalau begitu, siapa yang membawa Carla pergi? Pengawalku bilang, mobil Wollens. Ketika bicara setengah kalimat, Tracy tiba-tiba teringat sesuatu. Ia lekas memerintah pengawalnya. Pergi periksa Denny. Baik, apa yang terjadi? Tracy, Daniel buru-buru bertanya. Carla kenapa? Carla dan Windy dibawa pergi. Kalau bukan kamu, maka berarti komplotan Devina atau yang berhubungan dengan Linda. Dijemput pergi dari mana? Rumahmu. Iya, aku segera utus orang selidiki. Jika ada informasi kita saling berkabar. Hapus nomorku dari daftar blokir. Ya, ketika mengenai masalah keselamatan anak, keduanya melepaskan prasangka dan bekerja sama untuk menemukan keberadaan anak. Bab 1077. Setelah menutup telepon, Daniel lekas memanggil orang. Rian. Ya, Rian buru-buru lari ke dalam. Ada apa Tuan Daniel? Carla mungkin dibawa pergi oleh orang Wollens. Sekarang dia tidak tahu di mana. Daniel buru-buru memerintah. Segera selidiki. Apa Devina memiliki komplotan yang masuk ke kota Bunaken? Minta orang selidiki juga masalah Denny. Baik-baik, wajah Rian berubah ketika mendengarnya. Ia mengaturnya. Daniel keluar mencari Sanjaya. Meminta untuk mengadakan acara pelayatan. Kemudian menginstruksi Lily untuk menjaga Charles dan Carlos. Setelahnya, ia membawa sekelompok orang buru-buru pergi.
Sanjaya tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi ia paham masalah besar ini. Ia lekas bergerak dan maju ke depan melayani tamu. Carlos dan Charles tidak mendapat kabar Carla. Mereka ingin bertanya kepada Papi. Tetapi Papi sedang keluar. Charles mengernyitkan kening. Berkata dengan tidak senang. Di saat ini, kenapa Papi malah pergi? Carlos mengamati sekeliling dengan diam. Ia menyadari kakek Sanjaya yang sakit. Selalu istirahat di ruang belakang. Tiba-tiba keluar melayani tamu. Thomas, Rian, Hartono juga tak terlihat. Hanya ada Lily yang mengikuti mereka berdua dan menjaga mereka dengan hati-hati. Ia tahu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Ia berjalan ke ruang belakang. Menggunakan jam tangan ponsel menelpon Carla. Telepon tidak tersambung. Ia menelpon Windy. Juga tak tersambung. Tatapan Carlos berubah menjadi beku. Ia ingin menelpon Mami. Tapi baru saja ingin menekan nomor. Ia tiba-tiba mengurungkan niatnya. Di saat ini, Papi dan Mami pasti sedang menangani masalah. Lebih baik tidak mengganggu mereka. Kak Carlos, kenapa? Charles bertanya dengan bingung. Ekspresi wajahmu berubah. Apa terjadi sesuatu? Tidak apa-apa. Carlos menenangkannya. Mungkin Papi dan Mami sedang menangani sesuatu. Jadi Carla malaman baru bisa datang. Aku takut sekali. Charles ingin menangis. Perasaanku tidak enak. Seolah sesuatu akan terjadi. Tidak apa. Carlos menepuk pundak kecilnya. Kamu adalah pria harus berani. Kita harus bersama-sama melindungi Carla. Iya. Charles menarik napas dalam-dalam. Lalu mengangkat kepala kecilnya. Berusaha menguatkan diri. Sudahlah. Kita ke depan saja. Papi tidak ada. Kita seharusnya melayani tamu. Oke. Dua anak melayani tamu dan berterima kasih kepada tamu dengan lincah. Sanjaya sangat bersyukur. Akhir-akhir ini keluarga Wallen selalu menghadapi kesulitan. Satu-satunya hal yang disyukuri adalah ketiga anak ini. Tiba-tiba Sanjaya tertegun sejenak. Ia menoleh ke belakang dan bertanya kepada Lily. Mana Carla? Bukankah katanya malam ini ia akan mengikuti acara duka tuan besar? Mungkin agak malaman. Tatapan Lily agak gelisah. Carla masih belum pulih. Mungkin kondisi penyakitnya kambuh lagi. Jadi Nona Tracy masih mengobatinya. Kamu sedang berbohong kan? Sanjaya langsung tahu ia sedang berbohong. Kalau begitu, aku terpaksa menelpon Tuan Daniel. Setelah bicara, Sanjaya hendak menelpon. Paman Sanjaya. Lily lekas menghentikannya. Ia melirik Carlos dan Charles di samping. Lalu berbisik, Carla hilang. Tuan Daniel dan Nona Tracy sedang mencarinya. Aku tidak memberitahu Anda, karena takut Anda cemas. Apa yang terjadi? Sanjaya terkejut. Aku hanya tahu. Carla dan teman Nona Tracy yang bernama Windy dibawa orang pergi. Mobil yang menjemput mereka adalah mobil Wallens. Tampaknya memang orang Wallens. Hal lain masih belum diketahui. Apa yang terjadi? Sanjaya marah dan panik. Memangnya pengawal Nona Tracy tidak memeriksa dulu. Langsung begitu saja membiarkan Carla dijemput pergi. Aku curiga Windy itu bermasalah. Lily berkata sambil mengernyitkan kening. Nona Tracy menganggapnya sebagai saudara sendiri. Pengawal Mor memperlakukannya sebagai setengah tuan rumah. Toh orang yang menjemput adalah mobil Wallens. Jika Windy bilang Nona Tracy sudah bilang padanya, maka mereka pasti tidak akan melarang. Bab 1078. Kesehatan Carla belum pulih. Jika terjadi sesuatu, maka akan gawat sekali. Sanjaya sangat cemas. Nona Tracy sedang mencarinya. Tuan Daniel juga telah mengirim orang. Pasti akan baik-baik saja. Lily menenangkannya. Tapi, menurut Anda, apa Presdir Devina memiliki komplotan lain? Seharusnya tidak ada. Sanjaya mengerutkan kening. Orang-orang di samping Nona Devina tidak ada yang hebat. Selain itu, ia selalu bergantung pada dirinya sendiri. Selain Sarah, tidak ada orang lain yang bisa dipercaya. Sarah sudah mati sejak lama, ucap Lily. Aku tahu. Sanjaya berpikir kembali dengan cermat siapa. Aku tidak bisa memikirkan lagi orang hebat di sisi Nona Devina, kecuali tiba-tiba memikirkan seseorang. Wajahnya tercengang dalam sekejap. Tidak mungkin. Maksud Anda siapa? Orang yang memikirkan kan ini. Mungkin sudah dipikirkan oleh Tuan Daniel. Maksud Anda Tuan Billy. Di dalam mobil,
Rian yang mendengar analisis Daniel juga sangat terkejut. Tidak mungkin. Ia biasanya hanya suka bermain-main, tidak tertarik dengan kekuasaan. Bagaimana mungkin dia menculik Carla? Aku juga berharap bukan dia. Daniel mengerutkan kening, mengemukakannya dengan serius. Bagaimanapun juga, kita adalah saudara dekat. Meskipun aku sering berselisih dengan Bibi, tapi tidak pernah melibatkannya. Aku berharap dia tidak melakukan hal sembarangan. Benar, Tuan Billy masih memiliki rasa persaudaraan dengan Anda. Rian menghela nafas. Kalau bukan karena keras kepalanya Devina, sebenarnya kalian berdua bisa rukun. Tetapi, prediksi Anda tadi masuk akal. Devina tidak punya orang terpercaya. Meski ada komplotan pun, juga tidak akan berkembang besar. Selain dia, siapa lagi yang bisa menyamar membawa mobil Wollens dan membawa mereka pergi? Tapi, Tuan Billy tidak menyukai orang yang licik. Aku selalu merasa ia tidak mampu melakukan hal ini. Periksa lagi. Apa ada catatan masuk negara? Billy. Perintah Daniel. Baik, Rian lekas menelpon. Lalu melapor. Dari pihak bandara tidak ada catatan masuk negara Tuan Billy. Tampaknya aku terlalu berlebih, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Billy. Daniel menghela napas. Mungkin saja musuh itu hanya menyamarkan mobil Wollens kita. Orang-orang Morlah yang lalai dalam bertugas. Tanya Thomas. Apa sudah menemukan Linda? Thomas baru saja mengabarkan bahwa sedang membawa orang memeriksa bandara. Saat ini masih belum menemukan petunjuk. Rian berkata, Anda curiga dua masalah ini berkaitan. Keluarga Hilton sudah runtuh. Tinggal Linda seorang diri. Bagaimana bisa kabur dari penjara? Pasti ada orang yang membantu di belakang. Daniel berspekulasi. Selain itu, kenapa begitu kebetulan? Ia baru melarikan diri. Windy dan Carla sudah dibawa orang pergi. Menurut Anda, apakah Windy bermasalah? Rian bertanya dengan hati-hati. Pengawal keluarga Moore adalah elit pengawal. Jika tidak ada persetujuan dari Windy, bagaimana mungkin mereka semudah itu bersikap longgar? Makanya aku memintamu memeriksa Denny. Daniel bertanya sambil mengernyitkan kening. Sudah ada kabar? Aku tanya lagi. Rian lekas menelpon bertanya kepada bawahannya. Dengan cepat menemukan jawaban, ia berbalik melapor. Ternyata Denny sudah lama hilang. Tapi sebelumnya, ia sempat mencari Windy. Kemudian, ia menghilang. Entah apa yang terjadi. Seharusnya Denny diculik ketika mencari Windy. Lalu orang itu menggunakan Denny untuk mengancam Windy, agar ia mendekati Tracy. Kemudian bertindak di waktu yang tepat. Daniel berspekulasi. Tapi, kenapa ia ingin menculik Carla? Rian tak paham. Mungkin ingin dijadikan sandera. Daniel menganalisis. Jika ada Carla di tangan mereka, kita tidak akan berani menyentuhnya. Kalau begitu, orang yang menyuruh Windy membawa Carla pergi pasti Linda. Rian tiba-tiba paham. Pasti ada orang misterius di belakang Linda yang membantunya. Benar, pasti begitu. Daniel memahami keseluruhan masalah. Sekarang harus segera menemukan mereka, terutama di bandara. Jika aku tidak salah tebak, Linda pasti akan memaksa Carla agar ia dapat meninggalkan kota Bunaken. Karena jika ia berhasil pergi, ia baru bisa punya jalan keluar untuk hidup. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.